warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini Ustazah akan membersamai kalian dalam kegiatan mengenal perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan yang tidak melalui proses penyerbukan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, perkembangan vegetatif alami berarti tumbuhan tidak melakukan perkembangbiakannya tidak melalui bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan, tumbuhan berkembang biaknya itu melalui bantuan manusia. Oke, kita mulai pembelajaran lewat video berikut ini. Yuk kita simak. Nah teman-teman, setelah Ustazah menjelajah alam, sudah menemukan salah satu tumbuhan ciptaan Allah yang berkembang biak dengan cara stolon atau geragi. Nah, ini namanya adalah rumput teki. Dari mana kita tahu berkembang biaknya dengan cara stolon atau geragi? Kita perhatikan. Ustazah cabut ya. Aduh. Nah, ini menjalar sampai ke sana. Nah, ini ada bakal akarnya nih. Nih, kemudian di sini ini ada bakal-bakal akar yang nanti bisa tumbuh kembali. Inilah yang disebut dengan rumput teki. Ini berkembang biaknya dengan cara stolon atau geragi. Oke, yuk kita jelajah lagi. Nanti kita temukan lagi perkembangbiakan vegetatif alami yang lain. Tadi Ustazah kenalkan rumput teki, sekarang ada ini yang namanya, sudah pernah tahu belum? Ini namanya tumbuhan cabai Jawa atau cabai jamu. Nih. Nah, dari mana kita tahu perkembangbiakannya secara geragi atau stolon? Yuk kita telusuri. Nih. Perhatikan. Nah, di sini ternyata menjalar. Jadi nih, ada menjalar nih. Nih, terdapat akar lagi, menjalar terus sampai ke sini, sampai ke sana. Nah, itu yang menunjukkan bahwa pohon cabai Jawa atau cabai jamu ini berkembang biak dengan cara geragih atau stolon. Nah, teman-teman, nih saya menemukan lagi. Ini tahu namanya pohon apa? Ya, ini namanya pohon talas. Kalau di Jawa kita biasa menyebutnya pohon lumbu. Nah, ini berkembang biaknya dengan vegetatif alaminya adalah umbi batang. Jadi di dalam tanah ini ada umbinya, yang ditanam adalah umbinya. Nanti setelah beberapa minggu, mungkin sekitar 1-2 minggu mulai tumbuh. Nah, menjadi seperti ini. Ini daunnya dapat dimanfaatkan untuk pakan gurame, pakan ikan juga bisa. Dimasak juga enak, ini jadi buntil. Nah, oke. Ini ya, kita menemukan satu lagi perkembangbiakan dengan cara umbi batang, yaitu pohon talas. Apa ini? Ini adalah kentang. Nah, kentang ini berkembang biak dengan cara umbi batang. Nah, umbi batang ini sebenarnya adalah batang yang membesar di dalam tanah. Nah, batang ini untuk cadangan makanan. Nah, jika umbi batang ini kita tanam di dalam tanah, nanti akan tumbuh tunas. Perhatikan, akan tumbuh tunas baru yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru nih, yang hijau-hijau kecil-kecil sekali. Nah, perkembangbiakan umbi batang
ini selain pada kentang juga terjadi pada ubi jalar atau kita sering menyebutnya muntul. Nah, teman-teman, kenal dengan pohon ini? Familiar sekali ya. Ini adalah pohon singkong. Oke, di pohon singkong ini, bagaimana cara perkembangbiakannya? Perkembangbiakan pohon singkong salah satunya adalah dengan cara umbi akar. Nah, kita lihat nih, umbi akar nih, lihat. Nah, nih umbi akar ini adalah akar yang membesar, yang berisi cadangan makanan. Nah, jika umbi akar ini ditanam beserta dengan pangkal batangnya ini, maka nanti akan tumbuhlah tumbuh tunas. Nah, tunas inilah yang menjadi tumbuhan baru. Berkembangbiakan dengan umbi lapis contohnya adalah bawang merah dan bawang putih. Ustazah perlihatkan salah satu tanaman yang ada di kebun Ustazah. Ada yang tahu tanaman apa ini? Ya, ini adalah tanaman jahe. Nah, berarti Ustazah akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan cara akar tinggal atau disebut juga dengan rizoma, atau ada yang menyebutnya rimpang. Nah, nih kenapa disebut dengan rizoma atau akar tinggal? Perhatikan. Nah, ini kebetulan jadi menanamnya itu tidak perlu ditaruh di dalam tanah, tidak apa-apa. Jadi cukup ditaruh di atas tanah seperti ini, di atas polybag. Nanti akan tumbuh tunas. Nih, perlihatkan, akan tumbuh tunas-tunas baru. Nah, nanti jika tunas-tunas baru ini mulai muncul, ini nanti kalau sudah agak tinggi, ini kita taruh tanah lagi di atasnya sampai si jahe ini tertimbun oleh tanah gitu. Terus apalagi yang berkembang biak dengan cara rizoma atau akar tinggal? Nih, Ustazah punya, kita angkat dulu. Nah, ini adalah pohon kunyit atau bahasa Jawanya kunir. Nah, ini kunir. Ustazah perlihatkan ini belum panen ini. Nah, ini Ustazah perlihatkan yang sudah panen. Ini teman-teman. Nah, inilah kunir. Nah, ini kunir. Kemudian ada lagi nih, tapi ini campur dengan tanaman lain. Nih, ini adalah kencur. Ya, biasa sama ibu kalian untuk nyayur bening atau TG, bayam atau katu. Nah, ini kencur. Nah, ini mau pengen lihat seperti apa tuh. Nih, daunnya ya bisa digunakan untuk pecel, sedangkan kencurnya ini yang di dalam tanah ini untuk bumbu TG atau sayur bening. Nah, ini namanya kencur. Nah, rizoma ini adalah batang yang menjalar, tumbuh di bawah permukaan tanah, tumbuhnya horizontal, lintang. Nah, ciri-cirinya coba yuk kita perhatikan. Kunir atau kunyit. Ciri-ciri rizoma, pertumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal, itu terdapat ruas-ruas. Nah, di ruas-ruas inilah nanti akan tumbuh tunas baru yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Ini kunir. Kemudian saya perlihatkan ini jahe. Jahe juga terdapat ruas-ruas. Nah, ini sudah mulai tumbuh tunas. Kemudian ada juga kencur. Nih, kencur juga terdapat ruas-ruas. Tuh, terdapat ruas-ruas, garis-garis tuh. Ini juga mulai tumbuh tunasnya. Nah, itu kurang lebih. Jadi ini semuanya
ciptaan Allah yang sangat bermanfaat bagi manusia. Kencur bisa untuk TG, sayur TG, sayur bening, bisa untuk obat sakit apa ya, sakit batuk. Nah, kunir bisa untuk jamu, bisa untuk menambah nafsu makan, mengobati nyeri. Kemudian ini daunnya juga, kalau daunnya masih bagus seperti ini juga bisa dimanfaatkan untuk penyedap dalam membuat rendang sapi. Kemudian jahe juga jelas bumbu untuk memasak daging atau ikan. Jadi banyak sekali manfaatnya. Semua tumbuhan yang Allah ciptakan sangat bermanfaat untuk manusia. Oke. Teman-teman, kita menjelajah ke sisi lain kebun Ustazah. Nah, ini ada pohon, jelas sudah tahu semua, pohon pisang ya. Nah, pohon pisang ini berkembang biaknya dengan cara tunas. Dari mana taunya? Nih, yang Ustazah pegang. Ini adalah tunas pisang. Nah, tunas pisang ini akan muncul jika pohon induknya ini sudah besar atau sudah tua. Nah, nanti di sekelilingnya akan tumbuh tunas-tunas pisang yang baru. Nah, ini menunjukkan bahwa pohon pisang berkembang biak dengan cara tunas. Ya teman-teman, Ustazah menemukan lagi nih. Adakah yang tahu pohon apakah ini? Ya benar, ini adalah pohon bambu. Nah, pohon bambu ini adalah salah satu ciptaan Allah juga yang berkembang biaknya dengan cara tunas. Nah, dari manakah kita bisa tahu pohon bambu berkembang biak dengan cara tunas? Yuk kita ke bawah, kita cari. Nah, ini teman-teman. Nih, inilah tunas bambu. Nah, menunjukkan bahwa bambu berkembang biak dengan cara tunas. Nah, tunas bambu ini yang masih kecil, ini ternyata juga dapat digunakan untuk memasak, dapat dimasak dengan santan kelapa. Enak loh. Mungkin ada yang sudah pernah nyoba, yang belum boleh dicoba masak bersama dengan bunda di rumah ya. Nah, inilah kenapa Ustazah pegangnya pakai alat, pakai kayu bambu, supaya ini hitam-hitam di sini nih, ini ada rambut-rambut halus, kalau bahasa Jawa namanya lugut. Ini kalau dipegang langsung gatel sekali rasanya. Nah, makanya Ustazah menggunakan alat bantu untuk menunjukkannya. Nah, ini adalah tunas bambu. Oke, kita jelajah alam lagi ya. Nah teman-teman, nah ini di tembok rumah pun, dari tembok rumah kita bisa belajar tentang sains, tentang kekuasaan Allah. Nih, kita lihat tumbuhan apa ini ayo. Ini ada tumbuhan lumut yang hijau-hijau ini, dan tumbuhan ini namanya tumbuhan suplir atau paku. Kadang ada yang menyebutkan paku, kalau Ustazah menyebutnya suplir. Nah, apakah perkembangbiakan mereka? Mereka berkembang biak dengan cara spora. Nah, dari mana taunya? Ini karena masih kecil, itu tidak terlihat. Nih, Ustazah sudah punya pohon suplir yang sudah lumayan besar. Di sini akan terlihat. Perhatikan teman-teman. Di balik daunnya, di balik daun dari suplir ini terdapat bintil-bintil coklat. Nah, inilah yang disebut dengan kotak-kotak spora. Nah, di kotak spora ini ada sporangium. Jika sudah berwarna coklat seperti ini, nanti akan pecah dan akan jatuh ke tanah. Jadilah tumbuhan baru nantinya. Seperti itu tuh cara perkembangbiakannya. Jadi lewat kotak-kotak spora ini sudah berwarna coklat, kemudian sudah pecah, dan di sekelilingnya sudah mulai tumbuh suplir-suplir baru yang kecil-kecil seperti ini. Untuk ini apa namanya, lumut pun sama, cuma lumut karena sangat kecil tidak terlihat sporanya ya. Nah, ini biasanya tumbuh di daerah yang
lembab, tidak terlalu banyak terkena sinar matahari. Berkembangbiakan dengan tunas adventif contohnya adalah sukun, cemara, dan cocor bebek. Sekarang Ustazah beri contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Ada 5 cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama dengan cara mencangkok, yang kedua stek batang, yang ketiga merunduk, yang keempat okulasi atau menempel, dan yang kelima adalah menyambung. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mempelajari bersama dan mengetahui tentang perkembangbiakan tumbuhan baik secara generatif maupun vegetatif. Nah, tumbuhan mengalami perkembangbiakan supaya tidak mengalami kepunahan untuk memperbanyak jenisnya, karena tumbuhan merupakan sumber bagi penghidupan makhluk hidup. Untuk oksigennya, untuk sumber makanannya, untuk obat-obatan, mempengaruhi iklim di dunia, dan tentu saja untuk memperindah alam semesta ciptaan Allah. Masya Allah. Oke, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.